Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ya. Nah, jadi anak-anak hari ini kita pelajaran pendidikan Pancasila ya. Tentang gagasan pendiri bangsa tentang dasar negara ya. Namun sebelum kita mulai materi hari ini anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa Bapak harap ketua kelasnya anak. Ketua kelas, silakan Azam ya. Azam silakan pimpin doa terlebih dahulu supaya belajar kita lebih nyaman dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan Azam pimpin dahulu. Wow, iya kan? Sebelum mulai pelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran, Abi ingin mengabsen dulu ya. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Siapa yang nggak masuk? Andi Maulana. Kenapa Andi? Sakit ini. Kenapa? Terus siapa lagi? Itu aja. Baik ya, terima kasih ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi ini ya, sebelum masuk ke materi, mari kita awali kegiatan hari dengan bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Bisa kan? Hafal lagu 17 Agustus kan? Coba semuanya berdiri dulu, semuanya. Ayo kita belajar, kita bernyanyi bersama-sama ya, supaya kompak suaranya, keluarkan suaranya. Menyanyikan lagu kebangsaan 17 Agustus ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelumnya kalian sudah pernah dengar nggak istilah gagasan pendiri bangsa tentang dasar negara? Mungkin di MTS dulu atau di SMP sudah pernah dengar istilah itu? Sudah ya? Sudah kan? Mungkin di SMP atau di MTS sudah pernah membahas tentang gagasan pendiri bangsa tentang dasar negara. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gagasan pendiri bangsa tentang dasar negara. Namun sebelum kita jauh masuk ke pembahasan, ada beberapa hal yang kita tanyakan dalam latihan ya. Ini beneran. Anak-anak, ada yang kenal nggak dalam foto ini? Coba yang katakan. Tidak kenal. Siapa itu? Dia sebagai apa?
Soekarno? sakit tuh. Atau jangan-jangan siapa? Adalah Insinyur Soekarno. Oh, sekarang nih. Jutaan sih ada. Apa pokoknya? Ya, bacakan yang rahasia. Apa pokoknya? Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau adalah pemikir utama dan kontributor ideologi Pancasila serta salah satu inspirator untuk yang membangun Oke, tepuk tangan untuk yang kedua. Anak-anak, ada yang bisa lihat foto ini? Apa itu? Muhammad Syahridia. Ini juga salah satu anggota PKI, ya. Bagaimana? Bagaimana peran menjadi bangsa anak-anak? Ada yang tahu? Bagaimana udah? Yang kedua, apakah gagasan dari Presiden masih relevan saat ini? Masih relevan nggak? Udah kau tinggal lah. Gagasan. Lu kalau ngopi. Baru itu. Bisa. Mana? Bahwa dengan kita belajar tentang gagasan berbangsa, Mana? itu nanti kita akan memiliki rasa cinta tanah air, ya. Karena dari sana kita akan menemukan bagaimana pemikiran-pemikiran berbangsa yang kemudian saat ini kita kenal dengan istilah Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara yang merupakan hasil daripada gagasan yang dibahas tokoh berbangsa, ya. Yang hari ini Pancasila itu menjadi dasar negara yang tentunya masih sangat berperan tempat kehidupan saat ini. Saya pahami. Apapun tujuan pekerjaan kita hari ini, anak-anak, menganalisis dan menyaksikan segala gagasan para tokoh berbangsa yang nanti akan kami buat tugas, ya. Nanti akan buatkan tugas beberapa kelompok nanti akan untuk membuat tugas nanti analisis dan menyaksikan gagasan tokoh pendiri bangsa. Ya, oke. Anak-anak,
Esa. Apa maksudnya? Ya, apa? Coba. Coba yang keras. Memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Apa perannya dalam konteks berbangsa dan bernegara? Apa yang kedua? Yang kedua. Coba bagaimana? Toleransi sesama agama. Oke, bagus ya. Toleransi sesama agama. Ada yang lain? Ada pendapat lain? Tidak ada. Tepuk tangan untuk teman kita yang sudah berbicara. Nah, berikutnya anak-anak, Bapak harap setelah ini kalian membuka LKS ya, dan membuka buku pelajaran, dan juga nanti sambil menonton video tentang BPUPK atau video para bangsa ya. Nah, pertama kita beri dengan video, tolong nanti masing-masing kelompok ya, menyimak, mencatat dengan baik poin-poin penting dari pendapat masing-masing bangsa ya. Pak Dwi akan putarkan tayangan video tentang BPUPKI. Tolong siapkan bukunya, dicatat poin-poin pentingnya. Setelah itu nanti kalian juga gambarkan dengan ULKS kalian ya. Dari ULKS kalian. Nah sekarang fokus dulu anak-anak. Pak Dwi akan putarkan dulu videonya. Apa yang nonton? Silakan disimak dengan baik ya. Sekat takut. Oh, sudah. Kenapa? Pilih aja, pilihan. Berat. Halo semuanya. Pilih tadi anak-anak, kelihatan. Bisa kita mulai? Silakan masing-masing kelompok sembari menyimak dan juga mencatat poin-poin penting dari gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Silakan ya. Mari putarkan sambil mencatat poin-poin pentingnya. Oke, kita mulai. Udah. Ini apa dik? Silakan disimak poin-poin pentingnya. Masing-masing kelompok silakan menyimak mencatat ya. Apa dia? Silakan disimak ya. Selamat
sabar kan nih. Kalau masih orang tadi salah kan Ini tak ada. dia habisin marani cuci mata cuci. Ada. Nyenyak ini pak pensil. Habis sumpah. Ih, coklat kok sih. Kayak orang kemarin orang sepak pak. Sepak yang sama tuh yang 7.000-an itu aku beli mah. Mana demit? Memang pala ya, boleh. Masalahnya banyak orang mencari hujan, cari hujan. Aku cari malam. Soalnya malam kerja. Jadi sama-sama tenang. Ya repot jadinya. Ini baru ketulok. Sip. Ya dapet. Oke. Udah selesai gitu kan mati. Udah ke Prabowo. Sudah ya? Sudah. Sudah selesai kakak? Tidak. Nah selanjutnya kalian silakan juga menambahkan materi itu tadi di buku masing-masing ya. Silakan juga bukunya masing-masing. Atau boleh diputar ulang? Boleh diputar ulang nggak? Boleh diputar ulang? Sekarang aku makan. Ini bagaimana Anda sudah catat tadi? Sudah catat tadi sudah? Indonesia tanpa membedakan asal-usul, agama, atau golongan, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjamin hak asasi setiap individu, mengakui persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 3. Mufakat atau demokrasi, menyusun tata negara yang berlandaskan asas permusyawaratan dan perwakilan. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat, bukan mayoritas mutlak. 4. Kesejahteraan sosial, menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa, menjamin kebebasan setiap rakyat untuk menjalankan ajaran agamanya, mengakui keberadaan Tuhan yang beragam, namun menghormati keberagaman agama di Indonesia. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dirancang sebagai ideologi terbuka yang bisa menerima perubahan tanpa kehilangan esensinya. Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang menghormati kebinekaan dan mengutamakan kesatuan. Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan negara, panduan dalam pembuatan undang-undang, serta falsafah hidup bangsa. Relevansi Pancasila bagi Indonesia menjadi pedoman hidup yang relevan hingga saat ini, menjadi titik temu dari berbagai ideologi yang berbeda, sehingga Pancasila dipandang sebagai ideologi pemersatu. Sudah ya? Nah, Pak Guru Indra sudah cukup videonya.
Sekarang tinggal tambahkan mencari sumber di buku kalian masing-masing ya. Nah silakan hari ini kelompoknya silakan langsung bergabung dengan teman-temannya untuk mencari gagasan atau ide pokok dari para pendiri bangsa ya. Silakan langsung berkolaborasi. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan ya, silakan. Ayo. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Nanti setelah selesai, Bapak akan panggil satu persatu untuk maju mempresentasikan ya. Presentasikan hasil diskusinya ya. Silakan. Oke, silakan ya. Silakan langsung untuk masing-masing kelompok. Acara duluan. Mati yang ada. Sudah ya dengan KPD-nya? Sambil menyimak dan merangkum poin-poin intinya ya. Gopek. Silakan jawabannya dari di buku ya. Dibahas sekali di depan. Itu kan KPD-nya ya. Sekarang kalau jelasin dulu. Halo semuanya, perhatian anak-anak ya. Jadi Pak Guru sudah memberikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah di situ yang harus kalian selesaikan dengan kelompok yang pertama ya. Yang pertama kalian baca petunjuknya, sudah kan? Tadi kan sudah memahami biografinya, kemudian apa namanya perannya seperti apa sudah kan tadi di awal sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua yang wajib diisi identifikasi pokok-pokok gagasan masing-masing tokoh ya, dan catat dalam tabel berikut. Nah tabel itu pernah ya, silakan tabel itu disalin ke lembaran. Bisa sesuaikan dengan tabel, ada nama tokoh dan juga ada pokok gagasan. Contoh ini nama tokoh Muhammad Yamin. Pokok gagasan Muhammad Yamin apa? 1, 2, 3 dan seterusnya. Dipahami? Yang kedua Soekarno dan sampai Soekarno juga ya. Pertanyaan pertama bisa dipahami? Kemudian yang kedua atau yang nomor 3 ya, analisis kesamaan dan perbedaan gagasan tokoh Pancasila ya. Jadi tugas yang kedua kalian menganalisis persamaan dan perbedaan tokoh Pancasila. Misalkan nama tokohnya misalnya Muhammad Yamin. Nama rumusannya Muhammad Yamin apa istilah yang dipakai Muhammad Yamin? Dia tidak menyebut Pancasila misalnya ya. Atau nilai utamanya apa? Nilai utama yang disampaikan Muhammad Yamin misalnya kebangsaan, manusia, Tuhan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Itu misalnya ya. Begitupun pendekatannya misalnya dia pakai pendekatan apa? Contohnya di situ misalnya
modern, demokratis, dan kesejahteraan sosial. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami anak-anak? Halo? Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan sesuai tabelnya. Kalau ada yang nggak paham, silakan ditanyakan ya. Silakan. Nanti setelah ini akan Bapak panggil satu persatu kelompok untuk maju mempresentasikan hasilnya. Silakan kerja kelompok di rumus secara bersama. Ini bisa dihubungi kan nama dan pokok buat tabel dulu ya, buat tabel. Nah, mereka sudah kan di sini sudah ada. Ada dua yang sudah ada juga dari sini juga. Asal sudah? Belum ada? Sudah paham kan? Nah, ini disalin ke buku tulis ya. Atau di lembaran. Ya, ini dah soalnya ya. Jadi fokusnya kalian mengidentifikasi pokok-pokok gagasan masing-masing tokoh. Misalkan nama tokohnya siapa? Muhammad Yamin. Gagasannya Muhammad Yamin apa saja tadi? Ya kan cari di NPS atau di videonya tadi. Berarti nama tokoh-tokohnya ini. Ya, misalkan nama tokohnya Muhammad Yamin. Pokok gagasannya Muhammad Yamin satu apa misalnya, dua apa. Tadi kan menyampaikan dia kan waktu sidang BPK kan menyampaikan dia kan gagasannya Muhammad Yamin apa saja itu tulis. Yang kedua suku apa gagasannya itu dua tulis. Paham? Sehingga jelas nanti mana ya? Ini kan Ya, nah ini nanti laporan singkatnya di kesimpulannya seperti apa? Tapi mengacu ke ini ya. Ini panduannya ya. Nanti di akhir baru presentasi hasilnya. Ya, bisa dipahami? Siap. Oke. Silakan lanjut diskusikan. Siap. Andika. Ayo lanjut ke sana coba. Yang kelompok satu ya. Tolong catat nama kelompok dan nama kelompoknya. Siap. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Cocok nih. Kan kalau menyampaikan gagasan tadi Muhammad Yamin A, B, C, D. Di lembaran boleh ya. Di lembaran aja ya. Ikuti tabel yang aplikasi ya. Ikuti tabel yang sama. Oke, silakan. Baru kita. Silakan diskusikan. Ini jangan namanya apa saja ya. Sedia satu tentang apa misalnya. Ikut aja tabelnya itu ya, contoh tabel yang Pak kasih. Kelompok 1 sudah jelas? Ya. Kelompok 2 sudah jelas? Oke. Kelompok 3 sudah jelas? Oke, bagus. Kelompok 4 sudah jelas? Oke, silakan. Sudah satu jam ya.
Nggak berani. Oke, silakan kerjakan dulu ya. Silakan kerjakan dulu anak-anak, dicek lagi sampai mana hasilnya ya. Anak-anak yang sudah selesai dulu nanti boleh angkat tangan dan nanti akan Pak Ibu berikan waktu untuk menyampaikan hasil rangkumannya atau hasil analisisnya ya. Bisa dipahami anak-anak? Kami Sebelah. sudah. Ini contoh tabelnya ya. Kalian posisi lagi nomornya. Di kopitnya Kalian yang ditanyakan kopitnya. keputusan pertama pendekatannya. Itu aja. Tadi kan sudah lengkap tadi ya. Ayo orang. Ini aja kelompok ya. Oke, Mas boleh. Siapa? Pakai buku boleh, kertas boleh. Kalau pakai siapa kasih aja, ya bisa coba nanti. Ya. Terus kasih nama kelompoknya juga ya. Sesuaikan dengan petunjuk LKPD yang Pak Dwi kasih. Kita nanti cepetin ya. Terus apa ini juga ini. Udah ketemu nggak gagasannya? Gagasannya Muhammad Amin apa? Iya, ini sebuah Supomo apa? Kan ada tuh. Iya, itu. Di samping di buku juga sudah ada di video tadi kan? Ya, Pak. Dapat diputarkan itu. Sesuaikan dengan petunjuk LKPD. Sip. Oke. Ya, Sep. Ah, pas. Aku loh, jadi Kelompok 2 lancar aman? Oke. Oke, aman ya. nggak apa-apa kalau Oke. Ayo Pak kelompok 2 ya. Dua.
Nah, silahkan dibuat lagi seperti ini tandanya kan. Kelompok 4 ada masalah nggak? Tidak. Aman? Oke. Kelompok 3 aman? Kenapa? Ini kan contohnya, contoh tabelnya seperti ini. Tugas kalian menganalisis kesamaan dan perbedaan gagasan tokoh. Misalkan nama tokohnya Muhammad Yamin kan, ada Supomo dan Soekarno. Apa nama rumusan yang dipakai oleh Muhammad Yamin? Rumusan dari Muhammad Yamin tidak menyebut Pancasila dia, ya kan? Kalau Supomo nyebut apa enggak dia? Nah itu yang dicari. Kalau ini kan tidak menyebut Pancasila. Kalau Supomo nyebut apa enggak dia? Kalau nyebut apa enggak dia? Berarti kan ada kelihatan mana yang sama mana yang beda. Ya. Cukup cari aja pendapatnya, nanti itu terus beda mana yang sama. Oke. Arahkan lagi saja. Ini gimana udah jelas? Semuanya ikut kerja ya. Laura juga ikut. Mana lagi nih, Pak? Masih banyak waktu ya, silakan. Oh ini bisa. Ya, apa? Ya, itu aja dulu. Sesuai dengan UKBD-nya dulu ya. Kita UKBD-nya dulu. Muhammad Yamin. Ini kan sudah ada di video kan ada tadi. Nah, cari yang ada aja dulu ya. Ya, siap. Kalau belum menemukan nanti pakai putarkan lagi bisa. Ya. Kalau ini, nanti belum sekalian ya. Anjing. Kayak kau ini aja. Gini nih, aku sih gorengnya kan sana. Pak. Ini nah. Cicak juga kan ada ya. Kayaknya sakit. Iya, ya. Ayo.
Kalau udah dengan urusannya apa istilah yang biasa dipakai sama suara? Nah, ya gitu ya. Ini bakar ya rezeki. Makanya jangan kelihatan dia. Bakar ini. Ini tapi tidak kerjaan. Aduh. Munduran lagi, munduran. Air. Cairnya udah cair. Tanpa dapat keterangan saja gitu.
Nah, coba kalian ini dengan istilah itu. Pendapat Jokowi yang tinggi, ya kan? Bagaimana bisa mencapai pembangunan negara Indonesia? Dia kan berpendapat itu tentang gagasan dasar negara. Nah, bagaimana ini mempengaruhi tentang pembentukan negara Indonesia? Sedangkan sebelum masyarakat bagaimana itu mempengaruhi yang bisa nomor berapa anak-anak? Yang itu apanya? Gini aja, nama besar ini. Kamu berhasil apa enggak? Kamu berhasil apa enggak? Ini enggak punya berarti yang minta masuk foto sama-sama kalian pun bisa aja gitu. Kalau coba sudah nanti yang ini pertama sudah ada tersambung. Pasal yang pertama. Yang pertama. Tidak tersebut. Yang kedua. Dipahami ya? Nah, lihat juga kesama-sama yang lain. Atau begini anak-anak, di antara tiga tokoh itu siapa yang gagasannya menyebut tentang ketuhanan misalnya? Supomo menyebut ketuhanan enggak? Supomo. Soekarno menyebut ketuhanan enggak? Kalau Yamin menyebut ketuhanan enggak? Nah, itu yang ada di sana ya. Mana kesamaannya dan mana perbedaannya di situ. Kalau kita ditelisik ya. Jangan
Udah ajan mau. Oh, nak ni Pak, yang cuma. Nah, ini ngabut itu. Mas. Kalian bertiga. Kawan aku ada hilang. Mana temannya? Tidak tahu. Si Jin, keluar.
kan nggak ada. Silakan sebisanya kalian cari SKS apa yang ada di atas. Yang ada silakan. Oh jam, sebisanya jam. Rizky berlahang nak ke Rizky kopok. Udah tahu perannya. Ayo yang semangat, yang semangat. Apa orang nggak ada apa-apa? Rizky, mana bapak? Rizky. Jawin. Udah. Berapa menit? 2 jam. Saya yang video ini Pak. Yang SD. Pak, nama telepon ya, gagasannya apa? Waktu kita tinggal 30 menit. Sudah siap ya? Ada sudah selesai ada? Waktu kita tinggal 30 menit silakan. Yang sudah datang segera presentasi ya. Yang belum berapa? Kalau begitu nanti jelaskan yang sudah sampai apa? Sudah sampai apa nanti ya? Ya, sudah apa? Ya. Sampai mana hasil kalian itu nanti jelaskan ya. Ya. Datang ada
Dia bergaya nani. Jangan kaya. Jadi ngalin nih apa nak longkin nih. Anak-anak apakah sudah siap presentasi? Sesuai dengan hasilnya saja ya. Yang dalam dipaksakan semuanya ya. Silakan hanya menyebut gagasannya saja. Itu aja sampaikan ya. Saya orang Anak-anak kita sudah. Silakan dikumpulkan hasilnya ya. kena ya. Dia bergaya, Pak. Pengen dulu asli. Ini caranya. Nggak enak canggih lah. Satu jam. One day emang. Pak. 1 jam. Ada bohong Pak. Oh, belum. Sekarang enggak Pak, dulu Pak, presentasi. Sekarang presentasi. Coba iPhone saya pakai ini. Tenang lah. Kalau ya. Ayo anak-anak. Kelompok 4 sudah selesai ya? Sudah. Udah sampai setengah. Silakan dikumpulkan kelompok 3. Silakan dikumpulkan ya. Kelompok 2 sudah selesai. Oke, segera ya. Kelompok 1 sudah selesai. Belum. Ayo segera ya. Sana nggak lahir jaya malah. Silakan anak-anak selesai hasilnya dikumpulkan ya. Pak mau ini Pak ya. Surat invitasi apa sih? Tanggalnya apa? Saya ada di Ada hal
satu persatu kelompok untuk maju untuk mempresentasikan hasil analisisnya ya tentang gagasan pokok arah pendiri bangsa ya, tentang gagasan dan tokoh-tokoh korpus dasar negara. Oke, kita akan belajar ya. Kita mulai secara acak ini ya. Silakan bersiap-siap. Yang pertama Pak Budi pengen dari kelompoknya kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya. Oke, silakan kelompok 4 maju ya. Langsung maju. Ya, silakan maju. 4 orang 1 2 berapa waktu? Semuanya semua. Ya. Silakan 6 orang maju. Langsung presentasi ya. Dibuka, perkenalkan, kemudian baca apa yang kalian ya. Baca aja hasilnya. Apa saja ya. Sampaikan secara jelas ya. Oke, ucapkan salam dulu ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan disimak dengarkan. Ayo. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat. Masing-masingnya hasil akan dibacakan oleh katanya. Pokok Yamin menyampaikan usulan dasar negara yang terdiri dari 5 abad. Tokoh mengusulkan konsep negara yang integralistik. Tokoh Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan konsep Pancasila. Analisis kesamaan dan perbedaan gagasan tokoh Muhammad Yamin, nama rumusan tidak menyebutkan Pancasila. Nilai utama kebangsaan, manusia, Tuhan, kerakyatan, kesejahteraan, pendekatan demokratis, kesejahteraan sosial. Tokoh Soekarno tidak menyebutkan Pancasila. Tokoh Soekarno menyebutkan Pancasila. Oke, jadi perbedaannya apa? Di antara tiga tokoh itu apa perbedaannya? Coba sebutkan contohnya satu saja. Yang membedakan antara Soekarno, Supomo dan Yamin. Kalau Soekarno tadi menyebutkan apa enggak? Menyebutkan istilah Pancasila. Kalau Supomo tidak menyebutkan. Berarti Yamin sama Supomo sama-sama tidak menyebutkan. Oke, ketemu ya. Jadi ketemu perbedaan dan persamaan dari gagasan masing-masing tokoh ya. Selanjutnya apa tadi? Coba. Silakan lanjut. Boleh dinilai. Nilai utama kebangsaan, manusia, Tuhan, kerakyatan, kesejahteraan. Sebentar, itu nilai dari siapa? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Oke, terus yang lain? Yang lain kalau Supomo tidak menyebutkan Tuhan. Kalau Supomo tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan ketuhanan. Ayo. Terus yang lain? Menyebutkan. Hanya Supomo yang tidak menyebutkan istilah ketuhanan atau Tuhan ya. Ya. Sementara yang lain menyebutkan. Oke, itu. Berikutnya. Apalagi yang kalian temukan? Pendekatan demokratis, kesejahteraan sosial. Itu dari siapa? Muhammad Yamin. Kalau yang lain gimana? Antara Yang lain gimana? Kalau Supomo Ayo yang lain ada berpendapat? kalau Soekarno Dapatnya dari mana? Nah, itu belum tahu ya. Ya, belum tahu berarti ya. Belum ketemu berarti ya. Kalau belum
gagasan para pendiri bangsa sudah disampaikan secara inti ya, secara inti disampaikan. Dan juga kelompok 4 sudah menemukan kesamaan dan perbedaan pendapat dari masing-masing tokoh ya. Oke, beri tepuk dulu untuk kelompok 4 ya. Sekian dari hasil tugas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Pak Yu pengen mendengar dari kelompok 2. Mana 2? Ayo 2, silakan maju. Sampaikan hasil kalian yang apa saja ya. Silakan sampaikan. Cepat maju. Ayo silakan kelompok 2 langsung maju. Sampaikan hasil analisisnya. Ini saja. Apa yang kalian dapatkan ya. Buka dulu salam, terus perkenalan dulu, baru sampaikan materinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 20 angkatnya. Apaan? Sudah 20 angkatnya. Halo. Ya. Yang lain dia, yang lain dia. Ini saya akan membacakan hasil Ya. gagasan dari Halo, yang lain silakan ya. yang pertama, Munyakin. Gagasannya Ya, Muhammad Yamin. mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 asas. Ada Sutomo yang mengusulkan pemulihan negara integrasi, dan ada Soekarno yang membaca pidato dan memperkenalkan konsep dasar negara Pancasila yang memiliki 5 tradisi kebangsaan Indonesia dan nasionalisme merupakan kesejahteraan sosial kepada Indonesia. Oke. Itu saja. Sudah ketemu gagasan masing-masing tokoh itu? Yang pertama tadi ngomong apa? Gagasannya tentang apa? Mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 asas. Mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 asas ya. Kalau suruh Yamin, Muhammad Yamin. Negara integrasi, Muhammad Yamin. Dasar negara 5 asas. Kalau Soekarno. Mengusulkan konsep Pancasila yang memiliki 5 poin penting, yaitu kebangsaan Indonesia dan nasionalisme merupakan kesejahteraan sosial dan keamanan. Oke. Kelompoknya sudah menemukan belum? Kelompoknya sudah menemukan belum kesamaan dan perbedaan dari masing-masing pendapat tokoh itu? Belum. Ada Soekarno menyebutkan istilah apa? Mengusulkan istilah Pancasila. Sementara yang lain tidak menyebutkan. Itu di antara perbedaannya ya. Kalau Soekarno mengusulkan istilah Pancasila, sementara Soekarno dan Yamin tidak menyebutkan istilah Pancasila. Itu ya. Ada yang lain lagi? Bagaimana cukup? Silakan tutup ya. Halo semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ayo Pak, bercanda Pak. Pak Ali. Kalau dua kelompok yang belum maju silakan. Satu. Kelompok 1 Azam dan kawan-kawan. Langsung. Sok. Ada.
Salam dulu baru perkenalan dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kami dari kelompok mempresentasikan hasil CS Tersebut dalam pidatonya dalam sidang BPKI tanggal 31 Mei 39 Mei 1945 menyatakan bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan dan semangat sangat relevan dengan masyarakat Indonesia. Puas sebagai dengan mendahului tanpa teks pada satu ini nama satu JB sampai datang selalu menjawab pertanyaan dokter Iman Beliau apa saja gagasan yang diusulkan oleh Soekarno? Coba, kelompok 1. Apa saja gagasan yang diusulkan oleh Soekarno? Ada nggak? Coba carikan aja. Apa saja coba? Langsung dibacakan. Iya. Ya. Dengan pidato dalam teks pada 1 Juni 1945 selama 1 jam dan berjalan sampai dengan pukul 10. Mengenai dasar negara Indonesia, saya akan berbicara dengan menegaskan di awal pidatonya. Sumpahmu apa? Dalam pidatonya sidang BPKI tanggal 31 Mei 1945 menyatakan bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan dan semangat gotong royong sangat relevan dengan membawa masyarakat Indonesia. Memunculkan semangat gotong royong. Kalau Muhammad Yamin apa? Oke anak, silakan ditutup presentasinya, sampaikan ke demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ayo. Demikian presentasi yang bapak kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kelompok 3. Ayo kelompok 3. Ayo semangat sebagai closing presentasi ya. lihat ini. Oke, lagi dikit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini Dasar Muhammadiyah yang menyampaikan kebenaran dan tinggi dari mengusulkan kepada negara menyampaikan pidato kemerdekaan yang Anak-anak kelompok 3 ya. Tadi sudah menyampaikan juga gagasan penting daripada tokoh pendiri bangsa atau tokoh dasar negara ya. Penggagas atau perumus dasar negara. Ada lagi tambahan kelompok 3? Ada lagi? Cukup? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun. Tang lo di BB 30. Baik anak-anak, rekan semuanya. Tadi kalian sudah menyampaikan secara bergantian ya kelompoknya dan menyampaikan hasil tugasnya masing-masing ya. Dan semuanya secara garis besar ini sudah menangkap tadi bahwa yang akan disampaikan juga kurang lebih sama persis atau apa gagasan yang disampaikan oleh para tokoh pendiri bangsa Indonesia itu ya. Soekarno, Muhammad Yamin dan Soekarno. Nah yang selanjutnya anak-anak ya dari pemikiran tadi itu lagi 3 menit. Berikan semua ke layar. Dari semua pemikiran para pendiri bangsa, mengapa penting bagi kita untuk mengenal sejarah perusahaan Pancasila? Ada yang bisa jawab? Mengapa penting bagi kita untuk mengetahui perumusan dasar negara atau Pancasila? Penting nggak? Apa pentingnya? Mengapa penting mengetahui sejarah perumusan Pancasila? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo. Mengapa penting mengetahui sejarah perumusan Pancasila? Penting nggak, Adam? Kenapa penting? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke ya, ayo. Ini coba. Kenapa kita penting untuk mengetahui perumusan dasar negara? Dari kita mengetahui sejarahnya perumusan dasar negara itu, kita bisa mengetahui bagaimana susahnya para pendahulu kita untuk mempersatukan bangsa yang memiliki keberagaman perbedaan di antaranya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Undangan semuanya. Pendapat yang sangat bagus ya. Mengapa penting belajar sejarah perumusan Pancasila? Agar kita tahu betapa susahnya perjuangan bangsa Indonesia untuk menyatukan beragam perbedaan yang ada di Indonesia. Sehingga dari Pancasila inilah kemudian kita bisa disatukan dengan berbagai perbedaan yang ada. Baik itu agamanya yang berbeda, budayanya, suku dan adat istiadatnya
atau bahkan bahasanya ya. Tetapi dengan adanya Pancasila, dasar negara, kita bisa disatukan. Sehingga dengan persatuan itu terjadi dan pokok. Bisa dipahami? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya ya. Pak Dwi pengen kalian mencari tahu tentang peristiwa penting selama sidang BPPKI. Tolong kerjakan tugasnya di rumah masing-masing ya. Bisa dipahami? Baik kalian bisa mencari dalam bentuk video misalnya, atau dalam bentuk media lain, atau di internet. Silakan dicari informasinya ya. Peristiwa penting yang terjadi selama sidang BPUPKI. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Jika sudah, mau pulang? Jika sudah, silakan posisi yang rapi semuanya. Yang lurus ya. Luruskan. Baik anak-anak, itulah tadi pembahasan tentang gagasan para pendiri bangsa ya. Gagasan para pendiri negara. Mudah-mudahan materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Untuk itu jika tidak pertanyaan, kita mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Oke, terima kasih atas perhatian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam